Halo teman-teman, ketemu lagi di Kucing Tua ID. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menyetel TPS, khususnya bagi kalian yang pengguna Panthermatic. Ini sudah sering kejadian TPS-nya berkedip, semisalnya sehabis servis bospom atau cek bospom atau setel bospom atau menyetel gas yang di dekat bospom. Karena di sistem elektroniknya Panther ini dia ada TPS yang mengatur perpindahan giginya. TPS itu ada rentang voltase tertentu yang diberikan toleransi oleh TCM-nya. Ini seperti teman-teman bisa lihat di mobil saya itu berkedip cek transnya karena tadi sudah saya errorkan. Setelan TPS-nya mungkin ambang toleransinya sudah bisa lebih kecil, di bawah lebih kecil atau terlalu besar. Saya tidak tahu berapa pastinya di toleransi di TCM-nya, yang jelas kira-kira seperti itu gambarannya. Oh ya, untuk setelan voltasenya nanti saya akan berikan alatnya apa saja yang kita gunakan. Dia ada voltase tertentu. Semakin kecil voltase yang kita setel di TPS-nya, itu akan semakin cepat untuk perpindahan giginya. Sedangkan semakin besar voltasenya, itu kan semakin lama perpindahan giginya, dari 1 sampai 4. Kira-kira seperti itu. Nanti kita langsung setel saja TPS-nya. Ini sengaja sudah saya errorkan, dia berkedip-kedip. Oh ya, untuk di speedometer lama juga sama ya, ini saya upgrade speedonya. Langsung saja kita ke TPS-nya. TPS-nya ada di atas bospom, dia ikut di tarikan gasnya. Nanti kita lihat di ruang mesin. Kita langsung aja buka mesinnya, nanti kita langsung setel TPS-nya dan saya akan tunjukkan alat apa saja yang yang akan dibutuhkan. Nah, ini dia letak TPS-nya. TPS-nya adalah ini. Untuk menyetel teman-teman cukup menggunakan apometer digital atau multimeter digital. Nanti di sini kan ada 3 kabel. Ini adalah soket yang mengarah ke TPS-nya. Yang di sini ini kan ada 3 kabel. Yang kabel yang tengah itu cukup kalian sambung ke kutub positif apometernya. Nanti apometernya kalian setel di 20 voltase cukup, pokoknya tidak melebihi 5 voltase atau 1 voltase cukup, soalnya hitungannya cuman 0,an. Di 20 voltase biasanya paling kecil 20 voltase di setelan apometernya. Nah, untuk menyetelnya kalian cukup kendorkan kedua baut min ini. Nanti ini bisa digeser-geser. Yang ini tadi kabel yang tengahnya, kabel positifnya dari apometer ke tengah, terus kabel negatifnya terserah mau di bodi mobil juga bisa. Nah, cara menyetelnya tadi kita geser yang ini dan mobil dalam posisi kontak on, jangan posisi hidup ya. Nanti apometernya kalian taruh di sini, nanti kita buka yang ini. Setahu saya ini setelan, kalau belum dirubah, ini setelan batang, kalau belum dirubah batang yang di bawahnya, ini setelan paling kecilnya seingat saya adalah 0,58. Jika teman-teman ingin lebih kecil lagi, teman-teman cukup menyetel batang yang di bawahnya. Nah, alat-alat yang kalian butuh multimeter digital. Multimeter digital ini kita set di 20 DC voltase 20. Jarumnya akan kita untuk mengekstensi arus positifnya, kutub positifnya, karena ini kan akan kita colokkan di dalam soket yang tengah yang di TPS-nya tadi. Obeng min, kunci 10 dan 12. Ini untuk menyetel kalau kalian ingin lebih rendah lagi setelan TPS-nya di bawah 0,58. Soalnya pernah saya tes itu kondisi standarnya dia hanya mentok 0,58 untuk voltase terkecilnya. Kalian cukup, jika kalian ingin
hanya menyetelnya, kalian cukup dua tools ini. Yang ini digunakan kalau kalian ingin setelannya lebih rendah lagi. Nah, untuk menyetel TPS-nya agar lebih kecil lagi dari 0,58, kalian harus buka dua ini agar tidak merusak TPS-nya. Buka lepas dulu ini untuk membuka batang baut yang ada di bawah sana, yang ada di sana, yang ada di bawah. Bentar ya, yang ada di sana, yang ada di bawah sini, agar tidak merusak setelan TPS-nya. Ini kan ada plastik di dalamnya tuh. Nah, lebih bagusnya kalian copot dulu TPS-nya. Kita melepas TPS-nya tinggal dibuka kedua baut ini. Baut ini, baut setelan yang sudah terbuka. Ini langsung kita bisa cabut pelan-pelan nyabutnya. Dorong dari bawah. Nah, TPS-nya bisa langsung kita cabut. Nah, sekarang kalau kalian ingin lebih kecil dari 0,58 tadi, kalian bisa menyetel baut yang ini. Ini kita cabut dulu karetnya agar mudah untuk menyetelnya. Bisa pakai kunci pas ring, dan bisa juga kalian pakai kunci G-shock atau kunci outlet untuk membuka pengunciannya. Ini karetnya dilepas dulu agar tidak hilang. Ini karena saya mau setel lebih kecil lagi, saya mau setel 0,45. Ininya harus dibuka dulu pengunciannya agar menyetel bautnya lebih ke arah dalam. Soalnya dia semakin ke arah dalam, ini semakin kecil voltasenya. Sedangkan kalau batang bautnya lebih ke arah keluar, itu semakin besar voltasenya. Tapi kalau kalian ingin range-nya di atas 0,58, kalian tidak harus menyetel ini. Kalian cukup membuka baut min yang tadi dan menggeser ininya, menggeser TPS-nya. Kayak ini tadi jangan lupa ya, ampermeternya dicolokkan ke yang tengah. Ini kan 3 kabel, yang kalian colokkan aja ke tengah pakai jarum yang sudah kita extended tadi. Yang minnya terserah, mau di masa body juga nggak apa-apa. Ini kita set di 20. Jadi saya akan contohkan penyetelannya karena saya ingin lebih kecil. Nah, voltasenya dari 0,58. Saya setel dulu. Jika kalian susah membuka penguncian mur 12 yang dengan kunci pas ring, kalian bisa menggunakan kunci outlet tadi atau kunci shock. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ini, yang kunci 10 nya kan mengikat ke batang 10 yang di bawah. Nah, ini kita sangkutkan di batang besi yang ini agar dia menahan waktu kita buka mur 12 nya. Ini kan ada mur 12 nih di atasnya. Nah, kalian tinggal putar sedikit agar sampai bautnya terbuka. Kalau sudah terbuka, tinggal bisa kalian buka pakai tangan. Ini sudah saya buka. Nah, ini sudah saya buka. Cukup kalian kendorkan pakai tangan. Cukup kalian kendor pakai tangan. Sampai kendor aja, nggak usah sampai lepas. Kan untuk mengubah setelan TPS yang tadi, mengubah rumahannya ini agar kita bisa mencapai voltase yang lebih kecilnya. Lalu kita kendorkan mur 10 yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya ini kan ada mur 10 yang ada di bawahnya. Ini sebentar. Nah, ini ada mur 10. Kelihatan dari atas. Pokoknya di belakang ini ada mur 10 nya di belakang ini. Ini ada mur 10 nya yang kita buat pakai untuk penahan. Ini bisa dikendorkan dengan cara diputar ke belakang. Kendorkan dulu. Kalau keduanya sudah dikendor, kalian bisa langsung masukkan lagi TPS-nya. Ini samakan ya, rumah yang ininya dengan yang di sana. Samakan juga putarannya. Dia mentoknya di mana? Karena semakin ini mentoknya berarti di depan. Kira-kira seperti ini tadi.
seperti ini. Nih, maaf kalau videonya terlalu bergoyang nih saya, karena tidak pakai stabilizer. Ini tempatnya agak sempit, agak susah juga. Nah, ini kira-kira posisinya seperti ini. Ini posisi paling kecilnya. Ini kan kalau kita putar ke belakang dia lebih banyak lagi putarannya. Itu bisa disebutkan saat full throttle-nya. Ini kita putar ke yang paling kecil. Yang paling kecilnya harus kita set di 0,45 nantinya. Kita samakan aja dengan yang di sana. Lalu kita masukkan ke sini sampai dia benar-benar kelop. Jangan dipaksa ya. Kalau belum masuk sampai nempel ke besi ini berarti yang di bawahnya belum lurus. Samakan dengan yang ini. Kita samakan dulu. Oh ya, karetnya tadi jangan lupa dipasang lagi ya. Karet yang ini kita pasang di dalam yang ini, dalam setelan rumah setelan TPS-nya. Selipkan aja ke bawah sini, ke sini, ke plastiknya ini. Oke, TPS-nya sudah masuk lagi. Ini saya setel, saya angkat lagi coba. Ini saya setel paling kecil tadi, yang diputar ke arah kiri. Kalau kita balik TPS-nya diputar ke arah kiri, yang ini yang paling kecil. Yang sana kita buat lurus agar sama ngeklop waktu kita pasangin. Tulisannya ke bawah ya, tulisannya ini. Nah, ini kita cari posisinya agar pas ngeklop terpasang di bawahnya. Agak sempit. Nah, ini posisinya udah ngeklop, udah rata dengan besi ini. Nah, nanti tinggal kalian cek pakai apometernya atau multimeter digitalnya. Yang plus kita colokkan ke kabel yang tengah, yang hitam yang arus negatifnya kita colokkan kita pasang di arah body aja, arah body. Nanti kita tinggal setel, kita cari voltase yang terkecilnya. Misalnya ini saya mau set 0,45, kita cari voltasenya sekitar 0,4 atau 0,3. Langsung kita bisa kencangkan di bawahnya yang mode 12 dan mode 10 tadi, baru kita setel dari atas. Soalnya rentang range-nya seperti itu. Kita setel dulu. Oke, ini sudah harus positifnya sudah saya taruh di tengah. Saya colok pakai jarum tadi yang kita tambahkan panjangnya, colok ke kabel yang tengah, dan arus negatifnya di bodi mobil saja, di ground. Ini sudah saya set 20 di DC 20. Langsung kita kontak on kunci. Kita kontak on. Lalu kita lihat voltasenya. Berapa voltase yang dihasilkannya. Ini saya atur posisi dulu. Sepertinya ininya kurang masuk. Oke, sekarang posisinya sudah pas. Ini sudah saya sambung ke TPS yang kabel tengah, terus yang negatifnya sudah ke ground. Nah, ini adalah voltase yang terbaca oleh multimeter digitalnya. Karena ini akan saya set ke 0,45, ini saya cukup menyetel yang mode 10 yang di bawah mode 12 yang di bawah TPS yang tadi. Ini tidak kelihatan posisinya di bawah sini. Bentar. Nah, posisinya di bawah sini. Yang mode sebelahnya kita putar untuk mencari berapa voltase yang terkecilnya. Kita set sekitaran 0,45. Oh ya, ini yang tadi TPS nya kita set yang di belakang ya, yang ini kita set 0,45. Jadi kita lihat dulu yang dia butuhnya yang di belakang atau yang depan. Ini kita lihat pas penyetelan gasnya. Ini saya set kisaran 0,45, 0,9. Yang diputar yang baut 10 yang di bawahnya ya. Jadi kalau sudah ketemu range-nya, kalian tinggal kunci. Dan tinggal kunci mode 12 yang di atasnya. Nah, ini 0,48. Kita set dulu yang di sininya. Apakah dia berubah banyak? Oke.
Jadi kita set seperti ini, 0,94. Kita set lagi yang di bawahnya sampai dia ketemu 0,45. Nah, kita set sekitaran begini, sekitaran range-nya antara dekat dengan 0,45. Tinggal kita kencangkan baut yang di bawahnya, lalu setel dengan TPS yang di atasnya. Ini berarti nilai terkecilnya yang di paling bawah. Tinggal kita putar yang ini untuk menyetelnya. Kita set dulu, lalu kita kunci langsung bautnya. Nah untuk mengunci mur yang di bawahnya, kalian set dulu range terkecilnya, voltasenya, lalu ini yang paling terkecil posisinya seperti ini. Nanti kalau itu misalnya kalian ketemunya 0,40 atau 0,30 atau 35, nanti kalian untuk membesarnya kalian tinggal setel yang ini, buka buka baut minnya, tinggal kalian geser ke depan dan ke belakang. Ini kan masih ada sisa nih untuk tes dalam TPS nya. Kita set dulu yang ukuran paling kecilnya, baru kita kunci pakai kunci 12 dan kunci 10. Kita set dulu ukuran paling kecilnya berapa. Oke. Nah, saya set ukuran paling kecilnya sekitaran 0,30 atau 0,31. Nanti penyetelan untuk mencapai voltase 0,5 nya cukup dari sini. Yang penting baut bawahnya sudah kita kencangin agar dia tidak berubah setelannya waktu gas kita tarik atau kita lepas secara tiba-tiba. Ini saya kencangin dulu pakai kunci 12 dan kunci 10 tadi. Oke, sekarang semuanya sudah pas. Saya setel 0,45. Nah, cara menyetelnya seperti itu tadi. Kalau ininya masih berubah, kalian kunci dulu ininya di nilai terkecilnya yang di belakang. Ini di belakang, yang ini di depan bautnya. Nah, kalian tinggal atur posisi baut yang di bawah. Ini kan ada di atasnya baut 12, di bawahnya baut 10. Kalau nilainya tidak ketemu, kalian kendorkan baut 12 nya, jangan terlalu kencang dulu. Tadi kan sudah kita kendorin pakai kunci outred. Nah, kalian kendorin ke atas baut 12 nya sampai ke atas, sampai nilainya terisi sekitar 1 polan. Kalau sudah nilainya terisi, baru kalian ke bawah baut mur 12 nya ke bawahkan lagi sampai mentok, dan mur 10 yang panjang tadi tinggal kalian kunci ke batang yang di bawah ini, ke plat yang di bawahnya agar terkunci. Ini sudah saya setel. Nah, ini saya coba kejut, tiba-tiba gasnya dia akan tetap di sekitaran kisaran 0,45, tetap di kisaran 0,45, tidak akan jauh dari 0,45. Itu tandanya setelannya sudah pas dan kencang. Kalau teman-teman hanya ingin mengecilkannya saja, karena standarnya hanya 0,58 yang saya tahu, kalian tinggal putar, tinggal kendorkan baut yang ini keduanya, lalu kalian geser TPS nya, geser. Jangan lupa dilihat ininya ya, dilihat voltasenya. Kalau kalian mau lebih kecil lagi dari 0,58, kalian harus seperti yang tadi, buka yang ini, lepas karetnya, buka penguncian mur 12 yang di bawah sana pakai kunci outred, kendorkan. Nah, baru kalian pasang lagi TPS nya saat mur 12 yang paling atas yang di bawah sana sudah kendor ke atas. Kalau ininya udah kalian tes terkecil, baru kalian kencangkan, mepetkan mur 12 nya ke batang mur 10 yang di bawah sana. Ini tidak kelihatan, agak sempit tempatnya. Pokoknya yang di bawah batang ini, yang batang TPS nya yang di sekitaran sini, sampai mentok ke bawah, sampai kencang. Jangan terlalu kencang, cukup sampai mepet aja. Nah, lalu mur yang 12 nya untuk mengatur voltase ini kalian sampai ke bawah juga. Nanti untuk mengatur voltase terkecilnya kalian set ini paling kecil, baru kalian kencangkan mur 10 yang di bagian bawah. Ini sudah 0,45. Saya untuk mengetes apakah dia tetap 0,45, kalian
cukup tarik tuas bospomnya sampai mentok, lalu kalian lepas tiba-tiba, nanti dia akan balik di sekitaran 0,45, tidak akan jauh dari 0,45. Itu tandanya sudah lumayan kencang. Sekian videonya, terima kasih sudah menonton. Oh ya, tambahan lagi, ini kan sudah saya set 0,45, dia tidak akan berkedip lagi karena masih masuk dalam toleransi batas voltase terkecil oleh TCM nya. Saya tidak tahu berapa voltase yang batas toleransinya, yang jelas dia akan berkedip saat itu melebihi batas terkecilnya atau batas terbesarnya. Ini kita coba lagi, tadi pas pertama kali kita coba itu saya error kan, dia berkedip. Ini kita coba lagi, apakah cek strandnya tetap berkedip. Oke, sekarang cek strandnya sudah normal. Oke, sekarang coba kita tes. Ini cek strandnya sudah mati, sudah tidak berkedip lagi. Ini sisi N kita langsung gede, apakah giginya berpindah sudah normal. Soalnya tadi sebelum masih kedip-kedip, waktu dia masih kedip-kedip, tadi saya tes giginya tidak mau pindah di RPM bawah, dia pindahnya di RPM yang terlalu tinggi. Ini kita tes sekarang, langsung kita masukkan ke D, jalan. Oke, dia pindah. Oke, sekarang sudah pindah normal seperti biasanya.